Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Sabtu 20 Februari 2021 akan diberkati pernikahan Saudara Danang Artanto, putra pertama, anak pertama Bapak Andreas Artanto, dan Ibu Aryani Estianti Edi Putri, dengan Saudari Oki Sulistyo, putri pertama, anak pertama dari Bapak Gotikpo dan Ibu Sulim. Saya mohon jemaat bisa bangkit berdiri. Kedua mempelai bisa bangkit berdiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia,
hamba Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Bapa di surga yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampiri Engkau pada pagi ini. Di hadapan-Mu ada sepasang mempelai, yaitu Saudara Danang Artanto dan Saudari Oki Tuhan, yang sebentar akan memasuki sakramen pernikahan kudus. Kami menyerahkan acara sakramen pernikahan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dari acara ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah dalam acara ini Tuhan, hadir, bekerjalah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kedua calon mempelai silakan duduk. Orang tua, tamu undangan dipersilakan duduk. Saudara Danang Artanto dan Saudari Oki, Tuhan itu baik. Engkau dipertemukan dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah indah dalam hidup ini. Mari sebelum kita mendengar firman, kita angkat sebuah pujian. Kasih Yesus itu indah dalam hidup ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Mari katakan sama-sama. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Membebak hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Mari dengan segenap hati katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat pegang tangan kami Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Mari sekali lagi dengan hati kita katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang. Mari
angkat tangan kita katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu Ku merasa kasih Yesus. kasih Yesus mengalir Mari mengalirlah Engkau dalam hati kami Tuhan. seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu, mari lebih lagi dengan segenap hati katakan kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus Membuat hatiku dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sembah dalam kasih-Mu Tuhan. merasa teduh Mengalirlah kasih-Mu dalam hidup kami. Mengalirlah Tuhan. dalam kasih-Mu Tuhan. Senana Sikinar Dalam kasih-Mu Yesus. Sikinar lawa-lawa. Biar kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus, untuk kita merenungkan kasih Bapa di surga yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya lebih luas dari samudra, kasih-Nya lebih tinggi daripada cakrawala. Itulah kasih Allah Bapa kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, sujud menyembah di hadapan tahtanya yang kudus. Menanti-nantikan pertolongannya yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Kalau kami boleh mengadakan kebaktian pemberkatan nikah antara Saudara Danang Artanto dengan Saudari Oki Sulistyo. Mari Bapa di surga, jika sebentar firman disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan di tempat ini, terkhusus bagi pasangan mempelai yang berbahagia pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pondasi yang teguh, di mana mereka berdua akan membangun bahtera rumah tangganya. Dan ketika firman Tuhan menjadi pondasi yang teguh, kami percaya keluarga itu yang dibangun akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan sudah duduk kembali. Ya, terima kasih untuk tim musik pujian yang memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang sangat berbahagia ini ya, terkhusus bagi pasangan mempelai Saudara Danang Artanto dengan Saudari Oki Sulistyo. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum nanti kita akan memberkati pernikahan mereka, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata firman Tuhan yang kiranya nanti boleh menjadi bekal bagi mereka berdua, boleh menjadi dasar untuk pondasi di mana keluarga ini dibangun, sehingga kami percaya keluarganya akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Keluarganya akan menjadi miniatur kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, firman Tuhan sangat simpel sederhana ya. Ada 3K. Kalau kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, harmonis, penuh dengan damai sejahtera, ada 3K yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. K yang pertama adalah kasih. Kita akan buka sama-sama kepada firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal kelima ayat yang ke-25. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Dengan jelas firman Tuhan katakan, hai suami-suami kasihilah istrimu. Nanti ayat berikutnya bisa dibaca di rumah. Hai istri, ya, kasihilah dan tunduklah kepada suamimu. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kata kasih ya di dalam bahasa aslinya itu ada beberapa macam di dalam bahasa Yunani. Ya, ada eros, ya, ada storage, ya, ada agape, ada filia, ya. Nah, kata kasihlah istrimu di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-25 ini di dalam bahasa aslinya adalah agape. Agape ini adalah kasih sempurna, kasih yang rela memberi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Berbeda dengan kasih yang di dalam bahasa aslinya adalah eros. Itu lebih tepat kita artikan asmara, ya. Ketika dua anak manusia ya yang berbeda kelamin ya, bukan sejenis ya, beda kelamin. Itu yang Alkitabiah. Saling mendekat, saling ya, itu dipersatukan, ada magnet yang menarik mereka berdua untuk mereka bersatu, yang namanya eros. Ya, kasih eros ini yang membuat seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis. Ya. Tetapi sayangnya eros ini tidak bisa membuat keluarga menjadi bahagia. Karena firman Tuhan katakan agape, kasih agape lah yang bisa membuat keluarga itu menjadi bahagia. Nah, hari-hari ini ada banyak lagu-lagu cinta. Ya. Mereka mengagung-agungkan lagu cinta. Ada banyak lagu yang saya kenal, ya, lagu-lagu dunia yang judulnya sangat-sangat indah dan isi lirik lagunya begitu puitis. You are my everything. Ya. I cannot stop loving you. Yang lainnya lagi, I cannot live without you. Ya. Yang lainnya lagi, you are always on my mind. Wah, kata-kata lagu-lagu tersebut sangat indah sekali, sangat puitis sekali. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, cinta yang dimaksud di situ adalah eros. Dan eros ini bukan berbeda dengan kasih agape. Eros tidak bisa membuat pasangan keluarga menjadi berbahagia. Eros tidak bisa membuat keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Eros ini hanya dipakai Tuhan untuk pertama kali awal ketika seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis. Dan seringkali karena eros ini ada banyak orang menjadi stres, frustasi karena kehilangan kekasihnya, ditinggal oleh kekasihnya. Itulah eros. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kasih agape inilah kasih yang
menerima tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang suka memberi, kasih yang mempercayai segala sesuatu. Inilah yang akan membuat keluarga menjadi keluarga yang berbahagia. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan sebuah tulang rusuk bagi setiap pria-pria orang Kristen. Ya. Agar dia boleh menjadi teman hidupnya, agar dia boleh menjadi penolong yang sepadan. Ya. Hawa diambil dari tulang rusuk. Kenapa Hawa tidak diambil dari tulang kepala? Tidak juga diambil dari tulang kaki? Supaya apa? Ketika diambil dari tulang kepala, Hawa tidak diinjak-injak kepalanya. Sebaliknya tidak diambil dari tulang kaki, supaya Hawa tidak menginjak-injak suaminya. Artinya antara suami dan istri ya, memiliki derajat yang sama, memiliki kedudukan yang sama. Walaupun pria ditetapkan sebagai imam, kepala di dalam rumah tangga, tetapi mereka sama-sama punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita rindu keluarga yang engkau bangun kelak, Mas Danang ya, dan Oki, miliki kasih agape. Ya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, menikah itu tidak mudah. Betul? Berapa banyak yang sudah menikah di tempat ini? Lambaikan tangan. Kira-kira menikah itu gampang apa enggak? Halo? Gampang apa enggak menikah itu? Enggak mudah. Untuk mempersatukan dua kepribadian dari keluarga yang berbeda menjadi satu rumah. Ini bukan perkara gampang. Ada adaptasi, ada penyesuaian yang harus dijalani selama belasan bahkan berpuluh-puluh tahun. Jangan saudara pikir bahwa dengan cinta keluarga secara otomatis jadi bahagia. Oh, tidak mungkin. Eros sekali lagi tidak bisa membuat keluarga bahagia. Tetapi keluarga bahagia itu bisa terjadi ketika pasangan suami istri itu mengupayakan bersama-sama. Nggak bisa kalau cuma istrinya saja yang berkorban, sementara suaminya tetap egois. Dan sebaliknya nggak bisa cuma suaminya saja yang memberi dan memberi, istrinya mementingkan diri sendiri. Ya. Pernikahan bisa berbahagia ketika pasangan suami istri mereka bersama-sama mengupayakan, mengusahakan untuk keluarga menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. K yang pertama adalah kasih agape. K yang kedua adalah kesetiaan. Ya. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Matius pasal 19 ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gereja sangat bersukacita, bersyukur bisa memberkati pernikahan seseorang. Tetapi jangan pernah mengharapkan gereja menceraikan pasangan yang sudah menikah. Karena dengan jelas firman Tuhan katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu, sebelum nanti diberkati, coba dipikirkan sekali lagi. Ya, apakah yang di sebelahmu ini betul-betul engkau percayai sebagai teman hidup, penolong yang sepadan yang Tuhan sediakan bagi engkau, Mas Danang dan Oki. Ya. Karena ketika setelah engkau nanti mengucapkan janji nikah, ya, saya katakan bukan sekedar janji, itu sumpah di hadapan Tuhan. Ya, sumpah kepada Tuhan, bukan di hadapan manusia saja, terlebih di hadapan Tuhan. Ketika engkau komitmen berjanji untuk menjadi satu, jangan pernah berpikir untuk engkau bercerai, berpisah. Ya. Oleh sebab itu, ya, ketika engkau sebelum menikah,
buka matamu lebar-lebar. Ya. Apakah engkau bisa menerima kekurangan calon suamimu? Apakah engkau bisa menerima sifat karakter yang kurang baik daripada calon istrimu? Buka mata lebar-lebar. Nanti setelah menikah, tutup mata rapat-rapat. Nah, seringkali terbalik, ya. Waktu pacaran, tutup mata rapat-rapat. Ya, cinta itu buta katanya. Ya. Seringkali ada banyak pasangan kekasih ketika berpacaran tutup mata rapat-rapat. Ketika sudah menikah, buka mata lebar-lebar. Loh, dulu enggak gini loh. Dulu orangnya sabar kok galak seperti ini. Loh, dulu enggak gini kok. Keluar perkataan hal-hal yang menyakitkan. Nanti ketika engkau menjadi satu rumah, satu ranjang, ya, engkau akan melihat karakter-karakter yang selama ini ya, belum terlihat ketika engkau berpacaran. Engkau akan melihat banyak hal, sifat-sifat daripada pasangan hidupmu ya, yang membuat engkau kaget. Loh, kok gini ya? Ya. Tetapi sekali lagi, karena engkau sudah diberkati, tutup mata rapat-rapat. Jangan, artinya apa? Jangan lagi melihat kekurangan daripada suamimu, kekurangan daripada istrimu. Ya. Terus engkau bangun hubungan itu berdasarkan kasih agape. Terus kau bangun dan kau bangun. Ya. Nah, yang sering kali terjadi gini Bapak Ibu. Ya. Waktu pacaran, romantisnya ala Romeo and Juliet. Wih, dahsyat ya. Tetapi ketika sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, romantisnya bukan ala Romeo and Juliet lagi, tetapi romantisnya ala Tom and Jerry. Eker-ekeran terus. Nah, seringkali hal itu terjadi. Kembali kepada firman Tuhan. Untuk mendapatkan keluarga yang berbahagia, saya katakan itu sulit. Tidak mudah. Tetapi satu percaya, satu hal, apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga yang mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Tuhan akan memberkati ya keluarga-keluarga yang menjadikan firman Tuhan menjadi dasar yang teguh untuk membangun bahtera rumah tangga. Yang kedua adalah kesetiaan. Ketika engkau setia kepada pasangan hidupmu, maka saya yakin dan percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. 2-3 orang sepakat minta sesuatu di dalam namaku, maka mereka akan mendapatkannya. 2-3 orang ini berbicara suami, istri, dan anak. Artinya keluarga yang bersatu, ya. Maka Tuhan hadir. Keluarga yang sepakat, suami istri yang sepakat, maka Tuhan Yesus akan memberikan apapun yang menjadi permohonan doamu. Tetapi sebaliknya, ketika suami istri ya berantem terus, eker-ekeran terus, berselisih pendapat terus, bagaimana mungkin berkat Tuhan bisa dicurahkan? Bagaimana mungkin Tuhan bisa hadir di dalam keluarga yang terus berantem? Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi, yang kedua adalah kesetiaan. Ketika engkau memiliki kesetiaan kepada pasangan hidupmu, hidup keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Komitmen untuk satu keluarga ini boleh datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Mas Danang sebagai imam dalam rumah tanggamu, kelak kemudian ya, bawalah istrimu dan anak-anakmu datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi untuk melayani Tuhan.
Kita percaya ketika kita melayani Tuhan, maka keluarga kita sangat indah, sangat luar biasa. Keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang penuh dengan sukacita. Komitmen untuk hidup kudus. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan berzina. Jangan pernah cemari ranjang pengantinmu itu dengan perzinahan. Komitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak mudah. Ya. Untuk komitmen hidup kudus. Ya. Engkau hanya bisa berhubungan seks dengan pasangan hidupmu. Dengan suamimu, dengan istrimu. Bukan dengan orang lain. Bisa saudara bayangkan ya, Mas Danang, Oki ya. Setiap hari ketika kau bangun, yang ada di sampingmu adalah pasangan hidupmu. Kau lihat setiap hari dari pagi, siang, sore sampai malam, pagi, siang, sore, selama 7 kali dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, ya, setahun, terus bertahun-tahun kau akan melihat orang yang sama yang ada. Ya. Dan sebuah kekudusan itu ketika seorang suami dan istri hanya berhubungan seks dengan pasangan hidupnya. Firman Tuhan katakan, jangan berzina. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai 17, ya. Di situ dijelaskan bahwa ketika seseorang itu berzina, ya, itu sama halnya dengan mengundang roh zina itu masuk di dalam keluarganya. Saya ulangi. Ketika seorang pria itu berzina, itu sama halnya suami itu membuka pintu bagi roh zina, ya. Silakan masuk, hancurkan istriku, hancurkan anak-anakku. Loh, kok gitu, Pak? Ya. Alkitab mengajarkannya demikian. Ya. Ketika seseorang berzina, saudara jangan pikir ini perkara gampang. Ya. Ketika engkau membiarkan dirimu jatuh dalam dosa perzinahan, akan ada roh zina yang masuk dalam keluargamu, masuk kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Ya. Maka pepatah Jawa seringkali kita dengarkan ya, seringkali kita dengarkan, leng-eleng, dua anak wedok loh. Ya. Seringkali itu disampaikan kepada bapak seorang suami yang hendak berzina, ya, hendak memiliki hubungan selingkuh dengan perempuan lain, leng-leng dua anak wedok, ya. Tetapi ternyata bukan cuma anak wedok, ya, anak laki juga bisa kena, dan bukan cuma suami, istri pun juga bisa berzina, dan itu juga bisa mendatangkan roh zina di dalam keluarganya. Saya memiliki seorang teman. Kami berteman sudah puluhan tahun, ya. Dari sejak SMA kami berteman, ya. Dia secara lahiriah tampak laki-laki tulen, laki-laki yang normal. Sampai ketika saya sudah menikah, ya, dia usianya sudah 30 tahun lebih, ya. Kalau kami kenalkan si A, gadis B, gadis C, tidak ada yang mau, selalu cari alasan, waduh saya tidak suka, saya tidak tertarik dan lain sebagainya. Lah kita mikir-mikir, wah ini seleranya tinggi sekali nih, ya. Dia ngomong selera saya orang bule katanya, wah ngomongnya gitu. Ya, bertahun-tahun gak nikah, tapi selidiknya selidik, akhirnya ketahuan, ternyata teman saya ini adalah seorang homoseksual, seorang gay. Dan ketika selidik punya selidik, rupanya ibunya, mamanya yang notabene adalah orang Kristen, suka berzina. Sehingga tanpa disadari roh zina itu masuk di dalam anak laki-lakinya. Teman saya ini tidak dilahirkan dalam pengertian hormon, ada banyak hormon kewanitaan, tidak. Secara postur tubuh gagah, ya,
seperti laki-laki ini yang normal, ya, tidak melambai, ya, tidak centil dan biasa normal. Ya. Tetapi karena ibunya membuka celah di dalam keluarganya, maka roh zina itu masuk. Dan teman saya pada akhirnya menjadi seorang homoseksual dan tidak menikah sampai hari ini. Ya. Yang ketiga adalah komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Jaga ranjang pengantinmu, jangan sampai ranjang pengantinmu dicemari oleh perzinahan, oleh perselingkuhan. Hari ini ada berapa banyak suami istri yang cerai, pisah ranjang karena perselingkuhan, karena perzinahan. Mari kita mau belajar. Kita kalau ada godaan untuk seseorang berzina, pikirkan lagi. Ya, ketika engkau melakukan itu, akan ada roh zina yang bisa masuk dalam keluargamu, menghancurkan istrimu, menghancurkan suamimu, menghancurkan anak-anak. Oleh sebab itu yang ketiga, kalau engkau rindu keluargamu diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia adalah komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Ketika kau melakukan ketiga K yang saya sampaikan, saya yakin dan percaya kau akan menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah glory, diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang para pemain musik worship leader singers kembali ke atas mimbar. Kita akan melanjutkan prosesi pemberkatan nikah kudus dipimpin oleh Pastor Yordodi. Dimohon kedua calon mempelai bangkit berdiri. Kedua mempelai akan menjawab pertanyaan dari Bapak Gembala Sidang tentang komitmen pemberkatan pernikahan. Silakan Pak Onggo. Ya. Saudara Danang Artanto, apakah engkau bersedia memberikan dirimu kepada saudari Oki Sulistyo untuk menjadi suaminya dan hidup dengannya sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saya bersedia. Ya, pertanyaan kedua. Apakah engkau bersedia mencintai, menghibur, menghargai, melindungi dan setia kepadanya seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Ya, sekarang saya bertanya kepada saudari Oki Sulistyo. Apakah engkau bersedia memberikan dirimu kepada saudara Danang Artanto untuk menjadi istrinya dan hidup dengannya sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saya bersedia. Pertanyaan kedua, apakah engkau bersedia mencintai, menghormati, menghargai, tunduk, dan taat serta setia kepadanya seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Ya, puji nama Tuhan. Silakan kedua calon mempelai maju ke depan. Hadap-hadapan. Sekarang Saudara Danang Artanto, engkau membaca janji nikah. Tentunya engkau membacanya dengan tulus dan dengan segenap hatimu, bahwa engkau hari ini bukan saja disaksikan oleh Gembala Sidang, para tua-tua gereja, kedua orang tuamu, tetapi juga engkau disaksikan oleh Tuhan yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Silakan kau membacanya. Saya, Danang Artanto, bersedia menerima engkau, Oki Sulistyo, dan berjanji mengasihi engkau sebagai istriku, seperti aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji menerima engkau, Oki Sulistyo, sebagai istri dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat atau sakit, dan dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan oleh engkau, Oki Sulistyo, dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang sebaliknya, Saudari Oki juga membacanya, tentunya juga bukan saja disaksikan Gembala Sidang, tua-tua gereja, kedua orang tuamu, tetapi Tuhan juga mendengar
komitmen janji nikahmu. Silakan. Saya Oki Sulistyo bersedia menerima engkau, Danang Artanto, dan berjanji mau mengasihi engkau sebagai suamiku seperti aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan tunduk pada engkau, Danang Artanto, sebagai suami dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat atau sakit, dan dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Silakan sudah kedua calon mempelai bisa menandatangani janji nikah dan Bapak Gembala juga bisa menempatkan diri di tempat ini. Pak Honggo. Silakan Saudara Oki dan Saudara Danang bisa berjalan. Bapak Gembala silakan. Kedua calon mempelai kembali ke tempatnya. Jemaat dikasih Tuhan dan kedua orang tua, kita akan menyaksikan kedua calon mempelai berhadapan-hadapan. Kita akan menyaksikan kedua calon mempelai akan memasangkan cincin pernikahan. Silakan Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di tangan saya ada sebuah benda tidak berujung, tidak berpangkal. Ini melambangkan kasih agape yang kekal, kasih untuk selama-lamanya. Hanya maut yang boleh memisahkan mereka berdua. Dan benda ini terbuat dari emas murni. Ini melambangkan cinta kasih yang murni. Oleh sebab itu, sebagai lambang cinta kasih, berikan kepada calon istrimu sebelah jari manis tangan kanan. Kalau boleh ditambahkan, Saudara Danang, sebelum kau pasangkan tentunya kau harus mengatakan kata-kata cinta dulu. Kalau belum, tidak boleh dipasangkan. Silakan. Mari berikan tepuk tangan jemaat yang hadir. Silakan dipasangkan dengan penuh kasih sayang. Ya, mungkin ya. Dilihat wajahnya Nang, dilihat wajahnya sambil senyum ya. Itu mosok ngasih sesuatu enggak senyum. Ya senyum, oke senyum juga yang manis ya. Danang juga gitu ya.
Oki Sulistiawati ini merupakan tanda cinta kasih yang murni dan tiada berkesudahan. Kenakan di jari manis tangan kanan calon suamimu. Saya juga menambahinya seperti tadi, Oki juga engkau harus memasangkan, sebelum memasangkan engkau juga harus katakan kata cinta, membalas kata cinta tadi. Silakan, sebelum engkau mengatakannya, pasangkan. Silakan. Mari berikan tepuk tangan. Silakan dipasangkan dengan penuh kasih sayang. Senyum menang, senyum. Oke, silakan menempatkan diri ke pemberkatan. Sebelum saya berdoa untuk pemberkatan nikah, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan. Kita arahkan kepada mereka pasangan mempelai berbahagia pada pagi hari ini, agar berkat-berkat dari surga dicurahkan atas mereka berdua. Mulialah Namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mari angkat pujian kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau Engkau telah pertemukan, dua anak manusia Kau pertemukan, dua hati telah Kau persatukan di dalam cinta kasih yang murni. Oleh sebab itu, pada hari ini, mereka akan menerima berkat-berkat dari surga. Kami berdoa untuk Saudara Danang Artanto, diberkati Engkau dalam usaha pekerjaan, diberkatilah Engkau dalam kesehatan, diberkatilah Engkau dalam pertumbuhan iman, diberkatilah Engkau dalam pelayanan,
Dan engkau sebagai imam dalam rumah tangga, engkau berjanji di hadapan Tuhan akan membawa istri dan anak-anakmu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan melayani Dia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudari Oki. Diberkatilah engkau di dalam usaha pekerjaan. Diberkatilah engkau dalam kesehatan. Diberkatilah engkau di dalam buah kandunganmu. Diberkatilah adonanmu. Dan engkau diberkati dengan kasih kesabaran untuk membesarkan anak-anak yang kau lahirkan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau persatukan mereka berdua, mereka tidak lagi dua tetapi satu. Ketika mereka bersatu dalam satu tubuh Kristus, mereka boleh membangun bahtera rumah tangga mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami teguhkan pernikahan Saudara Danang Artanto dengan Oki Sulistyo. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau. Berkat pengurapan dari surga turun atas engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya, selamanya. Mari kedua calon mempelai dipersilakan bangkit berdiri. Ya, kembali ke tempatnya seperti tadi. Dan Danang Artanto bersama istri pada hari ini kau diberi kesempatan memberikan persembahan buah sulung, dan silakan memberikan buah sulung. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara Danang Artanto, engkau berdua sekarang engkau mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu. Sekarang engkau menghampiri kepada orang tuamu, Bapak Andreas Artanto, silakan. Digandeng dong, digandeng. Ya, gandengan no, jangan dilepas ya. Bu Marta ya. Agak mundur dikit, agak mundur dikit. Balik, balik, kebalik. Ya, Danang akan ucapkan terima kasih-Mu kepada kedua orang tuamu sekarang. Silakan. Pak, Mah, terima kasih untuk selama ini.
sudah melahirkan, mendidik, bahkan membesarkan sampai seperti ini. Perjuangan kalian tidak akan pernah aku lupakan. Ya. Silakan kedua orang tuamu. Pak, Ma, makasih sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik Oki sampai di umur sekarang. Dan Oki gak akan pernah lupa semua pengorbanan dan segala yang telah diberikan untuk Oki yang terbaik. Terima kasih ya Pak. Oke, kembali ke tempatnya. Danang berhadapan-hadapan sama Oki. Kita akan melihat Danang membuka cadar dari istrinya. Pelan-pelan dirusak semua.
dirapikan sekalian. Ya, Ya, cadar sudah dibuka, tolong diamat-amati. kembali. Apakah betul itu calon istrimu Oki? Jangan seperti Yakub nanti ternyata yang dikasih Lea. Ya, nah kini saatnya tiba untuk memberikan ciuman kudus. Ya, bentar dulu ya. Pertama, dahi, pipi kanan, pipi kiri, terus bibir. Ya, Ya, mungkin sebentar ya. tangannya. Ya, Yang sekarang terpadu di tangannya. Oke, tangannya di mana letaknya? Nang, kamu belum diberitahu sama. Oke, tangannya di mana? Oke. Oke, tangannya di mana? Ya. Tangan. Sampai tangan ketemu tangan. Ya, sampai jari ketemu jari. Sekarang mepet nggak apa-apa, mepet nggak apa-apa. Ya. Ya. Nang, di mana nang tempatmu? Nah, ngerti Sampai- wae toh ya. Ya. Ya, tempatnya ya. Hitung sampai mepet, 3. Angka ketiga, cium dahi, pipi kiri, pipi kanan, dan baru bibir. 1, 2, 2,5, 2/3/4, 3, cium. Ya, berikan tepuk tangan bagi pasangan mempelai berbahagia pada pagi hari ini. Ya, Saudara Danang Artanto balik ke belakang sana dulu. Ya, diperkenalkan dulu Pak Unggo. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berdua bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, pukul 11:09. Saya perkenalkan mereka. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Danang Artanto. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Danang bisa membalikkan diri, balik lagi seperti tadi ya, akan menerima kenang-kenangan dari Bapak Gembala. Tamu undangan, orang tua kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pemberkatan nikah kudus hari ini. Kita angkat pujian ini. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kembali kami menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang hadir dalam acara pemberkatan pernikahan kudus Danang Artanto bersama istrinya Tuhan. Sudah selesai hari ini Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau terus akan melanjutkan karya-Mu atas keluarga baru ini. Amin. Roh Kudus jangan pernah Engkau tinggalkan. Amin. Karena mereka tidak mampu berjalan membangun dalam bahtera rumah tangga tanpa Engkau. Amin. Sebab itu Tuhan, Engkau kawal hidup rumah tangga mereka. Supaya dimampukan terus membangun
kasih di dalam Engkau Tuhan. Amin. Roh takut akan Engkau ada atas keduanya. Roh yang datang dari Engkau membuat mereka saling mengasihi satu di antara lain. Saling setia satu di antara lain. Firman yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang di tempat ini akan tanan atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Malikia rumah tangga yang baru ini sampai pada kesudahannya. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Amin. Kedua orang tua mereka diberkati Allah dengan luar biasa. Tamu undangan jemaat yang hadir pada siang hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi ini Tuhan, Engkau juga memberkati. Saatnya kami akan pulang meninggalkan gereja ini. Kami buka kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Silakan duduk dulu tamu undangan, nanti biarlah pengantin berdiri di depan, nanti saudara bisa memberikan salam. Kedua mempelai bisa berdiri di depan bersama dengan orang tua, nanti tamu undangan bisa memberikan salam untuk